Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hibbati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan, keluangan waktu untuk bisa melanjutkan kembali sama-sama kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, bagi yang pemula khususnya, ya, insyaallah bagi yang sudah jauh belajar dan banyak latihan masih disarankan, ya, mencari langsung guru yang sudah bersandar kepada bacaan Nabi Muhammad SAW, karena anak pribadi yang masih belajar. Untuk itu kita sama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan latihan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita lanjutkan di surat An-Nas, ya. Kemarin sebelumnya sudah di surat Al-Fatihah. InsyaAllah untuk hari ini kita surat An-Nas, tetapi sebelumnya sedikit ana ingin menyampaikan tentang al-lahan, ya, atau kesalahan dalam membaca Al-Quran, mungkin secara ringkas saja. Selebihnya insyaallah kita praktek untuk bisa memperbaiki langsung bacaan Al-Quran kita di surat An-Nas khususnya pada kesempatan hari ini. Ya, baik, yang pertama al-lahnu fi tilawatil Qur'anil Karim, ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'anil Karim, ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu dikenal atau disebut dengan al-lahan. Ya. Singkat saja, ya, pengertian dari lahan adalah sebagaimana dikatakan oleh banyak para ulama khususnya dalam qiraah, ya. Dikatakan al-lahan imalatul kalam an jihatis sahih, ya. Maknanya adalah penyimpangan berbahasa dari ketentuannya yang benar dalam bahasa Arab, ya, ini lahan secara bahasa. Kemudian juga dikatakan oleh salah seorang ulama juga, Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, ya, dalam Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, ya, wal maqsudu bihi huna al khata' wal mail anis shawab fil qiraah, ya. Maksud daripada lahan adalah kekeliruan, ya, kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar dalam membaca Al-Quran, ya. Dan ini adalah salah satu tujuan utama kita mempelajari tahsin, ya, bagaimana kita bisa mengetahui bacaan-bacaan yang keliru, bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang disepakati, yang disusun oleh para ulama, tentunya berdasarkan dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana para sahabat, ya, terdahulu dalam mengajarkan anak-anaknya, ya, bagaimana ketika mereka menemukan bacaan yang salah, ya, pada anak-anak mereka begitu komitmen, ya, keras dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Diriwayatkan, ya, dalam sebuah hadis, qala Nafi maula bin Umar, ya, berkata Nafi budaknya Ibnu Umar, kana Ibnu Umar annahu kana yadribu waladahu 'alal lahan. Ya, di sini bagaimana Nafi menceritakan Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar ketika mendidik anaknya dari atau tentang bacaan Al-Quran, ya, ketika anaknya terjatuh pada lahan, maka Ibnu Umar langsung memukul anaknya. Ya, untuk apa? Agar anaknya lebih memperhatikan bacaannya dan agar sesuai bacaannya dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh saja dari asar-asar yang menggambarkan bagaimana para ulama terdahulu, para sahabat, ya, mendidik anak-anak mereka untuk agar bacaan mereka sesuai dengan yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita ketahui, ya, kita sampaikan bahwa lahan itu ada
dua macam, ya. Aqsamul lahan, ya. Berkata Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad Ali Agha, ya, wal lahnu qismani jaliyun wa khafi, ya, dan lahan itu terbagi kepada dua macam, ya, jaliyun wa khafi. Yang pertama adalah lahan jali, yang kedua lahan khafi, ya. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Keduanya haram, ya, namun sebagian ulama qiraah berbeda pendapat mengenai hukum lahan khafi. Apakah ia haram atau makruh? Ammal jali fa khata'un fil mabni, ya, fil mabna. Adapun lahan jali, ya, adalah kesalahan dalam masalah i'rab, ya, tata bahasa Arab, ya. Khalla bihi aw la yakhillul makna. Adapun lahan jali adalah tadi mengubah atau baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan mengubah harokat, ya. Jadi kita ambil kesimpulan, ya, di sini adalah yang pertama adalah lahan khafi, yaitu khafi itu artinya samar, ya. Bagaimana ini diketahui kesalahan-kesalahan atau lahan-lahan khafi ini bisa diketahui hanya oleh orang-orang yang mengerti, ya, ilmu tajwid. Adapun lahan jali ini bisa diketahui karena jali maknanya jelas, ya, menyalahi i'rab, mengubah harokat, mengubah huruf, maka ini bisa diketahui oleh orang awam sekalipun, ya, ketika ada orang membaca Al-Qur'an dengan kesalahan jali, ya. Yang pertama adalah yang termasuk lahan jali di sini adalah mengubah huruf, ya, jelas, ya, mengubah huruf, ya, dan ini bisa mengubah kepada makna dari kata-kata yang dibaca dalam Al-Qur'an. Misalkan ha menjadi ha, ya, kemudian sa menjadi sya, atau sa menjadi sa menjadi so, dan huruf-huruf yang lainnya. Itu mengubah huruf. Maka ketika terjadi perubahan huruf ketika membaca Al-Qur'an, ini adalah masuknya hukum atau termasuk lahan jali yang jelas, atau menambah atau mengurangi huruf, ya. Menambah atau mengurangi huruf ini bisa kita perhatikan, ya, dari bacaan panjang pendek, ya. Ketika huruf yang pendek dibaca menjadi panjang, itu maka artinya kita sudah menambah huruf alif, ya, pada bacaan tersebut, atau huruf mad, ya. Misalkan ketika na harusnya pendek dibaca menjadi na, maka kita artinya sudah menambah huruf. Atau huruf panjang harusnya dibaca panjang, kita baca menjadi pendek, maka itu artinya kita sudah mengurangi huruf mad. Nah, maka hati-hati ketika kita belum teliti, ya, dalam membaca Al-Qur'an dengan panjang pendeknya belum sesuai, maka itu bisa termasuk pada lahan jali. Atau mengubah harokat, ya, harusnya fathah menjadi kasroh, ya. Kemudian misalkan dhammah harusnya menjadi dhammah menjadi fathah ataupun kasroh. Atau juga dalam menambah dan mengurangi huruf ini juga biasanya sering terjadi pada bacaan bertasydid, ya. Ketika bacaan bertasydid kurang jelas penekanan huruf tersebut, maka itu juga artinya kita sudah mengurangi huruf, ya. Harusnya ada dua huruf, ya. Tasydid itu artinya ada dua huruf, huruf sukun dan huruf berharokat. Ketika kita tasydidnya kurang ditekan, ya, kurang sempurna penekanannya, maka itu artinya kita sudah mengurangi huruf pada bacaan tersebut, ya. Ini salah satu contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin harusnya dengan ha, ya, yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian jika ada orang yang membacanya dengan huruf ha, alhamdulillahirabbil alamin, ainnya kemudian diganti dengan hamzah, maka artinya bisa jauh sekali, ya, segala kematian bagi Allah Rabbnya, rasa pedih, ya. Wal iyadzubillah. Maka kita harus begitu perhatian, ya, dalam membaca Al-Qur'an agar tidak terjadi lahan atau kesalahan-kesalahan dalam membaca
Al-Qur'an. Nah, misalkan ini menambah atau mengurangi huruf dalam surat Al-Fatihah, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada huruf ya ada tasydid, ya ditekan sebagaimana dengan makna dari tasydid tersebut. Kemudian jika dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu artinya kita sudah mengurangi huruf ya sukun, ya, pada kata iyyaka, dan artinya pun bisa berbeda. Ya, kemudian ini salah satu bacaan yang termasuk lahan jali. Misalkan ya di salah satu surat disebutkan wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan, matara, hujan. Jika dibaca toknya menjadi panjang, wa amtarna alaihim matara, maka artinya bisa berubah, kami turunkan kepada mereka bandara-bandara, ya. Ini salah satu di antara contoh-contoh bacaan yang salah yang termasuk lahan jali. Kita sedikit bagaimana hukum atau apa hukumnya seseorang membaca dengan lahan jali, ya. Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Khusairi mengatakan dalam Ahkamu Qiraatil Quran, ya, di sini disebutkan wa hadan nau' minal lahan haramun syar'an bittifaqil muslimin, ya, dan lahan ini, lahan jali yang jelas kesalahannya secara hukum syar'inya adalah haram, ya, syar'an bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ya, maka haram, pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja, ya. Apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidaklah haram, ya. Kemudian, ya, salah satu perkataan ulama lain juga, hukmul lahan al-jali huwa haramun mutlaqan, ya, adalah haram secara mutlak, ya, karena bisa mengubah lafaz Al-Qur'an yang karena perubahan tersebut dapat menyimpangkan maknanya. Adapun orang yang awam, ya, wajib baginya fa'alaihi ayyata'allam, ya, bagi orang yang awam yang belum tahu, maka kewajiban bagi dirinya adalah belajar. Maka kita di sini sama-sama belajar agar kita tidak terjatuh pada kesalahan membaca atau dalam membaca Al-Quran, khususnya adalah pada lahan jali, ya. Baik, cukup sedikit sempurnakan perkataan ulama ini juga kita agar tidak mendapatkan keterangan lebih, ya. Adapun orang awam wajib baginya belajar hingga terbebas dari lahan jali. Orang yang tidak bisa belajar atau tidak sanggup lagi mengikuti pembelajaran, ya, misalkan orang sudah sepuh, ya, atau memiliki kekurangan-kekurangan atau kecacatan-kecacatan, ya, maka wajib bagi dirinya terus belajar sampai bisa membaca Al-Quran, ya. Artinya ada niat walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Misalkan ada orang yang membaca Al-Quran itu pakai hidung, dan itu susah sekali, ya. Ada orang, tipe-tipe orang tertentu yang susah untuk mengeluarkan suara dari hidung ke mulut, ya, maka walaupun dia memiliki kekurangan, tidak membatasi dirinya untuk belajar, ya. Karena bacaan yang benar itu, ya, menjadi rukun salat, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Tidak menjadi imam salat dan tidak mengeraskan bacaannya dalam majelis-majelis kaum muslimin, ya. Ini arahan, ya, dari Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi dalam Hilyatut Tilawah, ya, bagaimana jika kita memiliki kekurangan dalam membaca Al-Quran, apalagi misalkan kekurangan itu masuk kepada lahan jali, maka disarankan tidak menjadi imam salat, ya, dan tidak mengeraskan bacaannya dalam majelis-majelis kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup untuk pengantar pada hari ini, ya. Insyaallah kita sama-sama belajar, ya. Sekali lagi kita belajar agar mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran dan agar kita tidak terjatuh pada hal tersebut. Baik, kita mulai bacaan surat An-Nas, ya. Silahkan bisa dibuka mushafnya atau pada HP-nya. Saya baca, nanti silahkan bisa diikuti.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Seperti kemarin ya sudah disampaikan, sempurnakan pada setiap harokat yang ada pada setiap huruf ya. A, maka mulut kita dibuka, kemudian a'u ya, kemudian dhammah ya, dimonyongkan atau dhammus syafatain, memajukan atau memonyongkan dua bibir ya, dhammus syafatain. Ulangi ya, kemudian dzu ya, ya dimanyunkan, kemudian dzu juga dhammah lagi, huruf dzal dhammah, kemudian tempat keluar hurufnya adalah dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya, dzu ya. Kita baca sama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Perhatikan juga ketebalan dan ketipisan huruf. Billah, bi kasroh dibaca tipis, kemudian lam bertasydid ya, kemudian fathah ya, lam tasydid fathah juga dibaca tipis. Billahi, billah, jangan billahi, billah, sempurnakan buka mulutnya tetapi tanpa berlebihan. Kemudian shin ya, huruf shin ya, dia punya sifat ya namanya tafasyi, menyebar suara di dalam mulut. Minasyaiton, huruf to dibaca tebal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati melebihkan harokat dalam mad tabi'i ya, mad tabi'i cukup dibaca 2 harokat ya, ini sering terjadi juga ya ketika membaca mad lebih dari 2 harokat mad tabi'i. A'udzu, di situ ada ain ya, dhammah, kemudian setelahnya waw sukun ya. Kemudian pada huruf tha juga sama, syaito to fathah, setelahnya ada huruf alif ya, maka 2 harokat tidak melebihkan kadar mad tabi'i. Sekali lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kasroh, bi ya, khafdu fakis sufla ya, merendahkan, menurunkan rahang bagian bawah ya, ketika huruf-huruf berharokat kasroh. Bismi, kemudian di sini ada sin ya, sin sukun, dia punya sifat diantaranya sofir ya, dia punya sifat hams, rokhawah juga, tapi dia punya sifat khusus juga namanya sofir, dia hiddatus saut ya, suaranya tajam ya. Bismi ya, jadi tidak sekedar mengalir bis ya, tapi lebih ditajamkan lagi suaranya karena dia punya sifat as-sofir. Bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah, kemudian ada huruf lam ya, lafdzul jalalah fathah ya, dia dibaca tipis karena sebelumnya kasroh ya. Bismillahi, coba Bismillahi ya, jangan tertukar ya, bagi yang sulit atau susah mengucapkan huruf H terus dilatih ha. Bismillahi, karena ketika dibaca dengan huruf H ya, atau kurang tepat makhrajnya, maka bukan Allah lagi artinya. Tapi insyaallah kita sama-sama belajar terus dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian ya tasydid ya. Perhatikan di setiap tasydid ya. Di sini di lafaz bismillah ada 3 huruf tasydid ya. Lam, kemudian 2 huruf ro. Ya, tasydid itu artinya menekan ya, menekan pada makhrajnya ya. Terutama pada huruf ro ya, diperhatikan biasanya ada orang-orang yang kurang penekanan dalam tasydid huruf ro. Misalkan bismillahirrahmanirrahim ya, seolah-olah tidak atau kurang penekanan pada huruf ro-nya. Dijelaskan sama-sama ketika sama seperti kita membaca tasydid pada huruf lam. Mil ditekan pada makhrajnya karena sukun sebelumnya. Sebelum berharokat kasroh dia disukunkan dulu, ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, di huruf pertama pada surat An-Nas ini ada huruf qaf ya, harokat dhammah, dia dibaca memonyongkan bibirnya ya, mulutnya, kemudian juga dibaca dengan tebal ya. Ku makhrajnya di wal qafu min fauqis dari lisan ya, lidah bagian pangkal lidah ya, dari pangkal lidah huruf qaf. Qul a'udzu, silahkan. Qul a'udzu. Ada lagi. Qul, dan dibaca huruf qaf tanpa mengeluarkan angin ya, tanpa mengeluarkan angin, tidak seperti huruf kaf. Kalau kaf ada hamsnya mengeluarkan angin, ka kalau qaf tidak ya, dia dikuatkan qu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di sini ada birabbi ya, bi kasroh dibaca tipis, kemudian ro ya tebal, ro bi-nya tidak menjadi tebal juga ya, biro atau menjadi tidak jelas bi-nya, biro bin, tapi bi-nya disempurnakan dulu, bi ya, ditarik atau diturunkan rahangnya, kemudian ro-nya baru tebal. Birabbin nas. Ya, kemudian ba tasydid kasroh juga sama di sini dibaca tipis lagi, ro-nya yang tebal, bi di awal dan di akhirnya tipis. Birabbin. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Ya, nun bertasydid tidak hanya sekedar ditekan, tapi dia punya sifat gunnah ya, harus ditahan, dipanjangkan dulu gunnahnya. Birabbin, tidak tergesa-gesa. Birabbin nas. Oke. Kemudian di sini ada huruf nun ya, fathah setelahnya alif ya, mad ya, di mad tabi'i, tapi karena di akhir ayat dia menjadi mad arid, disukun. Boleh 2, 4 atau 6 harokat ya. Nah, di sini diperhatikan ketika nun fathah dan dipanjangkan, maka hati-hati hindari makhrajnya masuk ke hidung ya. Karena di sini ketika nun dipanjangkan harokatnya fathah, maka dia menjadi al-jauf makhrajnya ya. Jadi tidak masuk ke dalam hidung suaranya. Birabbin nas. Salah satu trik atau tips untuk mengetahui sudah keluar atau belum ya suara kita dari hidung, maka boleh sambil dipencet hidungnya. Kalau tidak ada suara masuk ke hidung, maka insya Allah sudah betul. Tapi kalau masih ada suara masuk ke dalam hidung, berarti masih belum sempurna. Birabbin nas.
Biasanya kalau suaranya masih masuk ke hidung, bi rabbin nas. Nah, berarti itu masih belum sempurna ya, karena di situ ada al-jauf ya. Al-jauf makhrajnya dari pangkal tenggorokan ya, dari pangkal tenggorokan sampai ke mulut. Kemudian di situ ada huruf sin sukun ya, dia juga punya sifat sofir tadi seperti dalam bacaan bis ya, ditajamkan suaranya. Bismi, bis ya, suara tajam yang keluar dari suatu huruf karena majron dayiqan ya, karena dia melalui tempat atau makhraj yang sempit, maka keluar suara yang tajam ya. Dan sifat ini dimiliki oleh 3 huruf ya, sodu wa zayung sinu ya, pada huruf sod, sin dan huruf zay. Kita ulangi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Masuk ke ayat kedua. Malikin nas. Malikin nas. Li, ki, ya, lam dan kaf harokat kasroh diturunkan, direndahkan rahang mulutnya. Mali, kemudian maknya fathah, sempurnakan, dibuka. Maliki, malikin. Kemudian di sini sama seperti yang tadi di ayat pertama ya, ada huruf nun tasydid, dipanjangkan dulu gunnahnya, kemudian naknya panjang tanpa masuk ke dalam hidung suaranya. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Hamzah kasroh ya, dijelaskan dari pangkal tenggorokan ya. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. I, jadi bukan ilahi, tapi disempurnakan i ya. Kemudian diturunkan, rendahkan rahang mulutnya. Ilahin. Kemudian di sini ada huruf ha ya, dari pangkal tenggorokan, sama seperti hamzah. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa ya, huruf shin ya. Maka cara membacanya adalah nun sukunnya disamarkan, kemudian kita posisinya bersiap-siap untuk membaca huruf shin ya, bukan min syarri ya. Jadi bacaan ikhfa itu tidak sama ya, semua huruf ikhfa bacaannya ya berbeda-beda sesuai dengan sifat dan makhraj setiap huruf ikhfa tersebut. Maka di sini nun sukun misya, bersiap-siap, sudah posisinya sudah siap mengucapkan huruf shin sya. Kemudian dibaca tipis ya. Ikhfa juga dibaca dua macam ya, bisa tebal dan tipis sesuai dengan huruf ikhfanya. Di sini huruf shin maka dibaca tipis, bukan sya, ditipiskan suaranya. Syarril. Kemudian di sini ada huruf ro ya, tasydid, dan dia berharokat kasroh, maka dibaca tipis ya, bukan syarri tapi syarri ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Di sini syarril wa ya, ada huruf wa di sini, ada dua huruf waw ya. Huruf waw dalam kondisi apapun, fathah, kasroh maupun dhammah, maka diawali dengan
memonyongkan kedua bibir. Wa bukan wa, wa. Monyongkan dulu kedua bibirnya baru ucapkan huruf wa-nya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya, kemudian kho-nya sempurnakan tebal, ya, bukan khannas kho, tapi tebal, diangkatkan lagi pangkal lidahnya dan suaranya dikeataskan. Kho, khon, kemudian nunnya tipis, ya, nunnya tidak menjadi tebal. Khonna, na, tipiskan. Kemudian sin tadi, ya, waswasi, ya, tajamkan suaranya karena dia punya sifat sofil. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, alla ada hamzah kemudian la tasydid fathah, ya, sama-sama dibaca tipis. Zi, ya, sama juga zi tipis, kemudian ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Alladzi, jangan alladzi, alla, ya, tipis. Alladzi yuwaswisu fi, ulangi, alladzi yuwaswisu fi Alladzi yuwaswisu fi. Di sini juga ada huruf waw dua, ya. Posisinya manyunkan dulu sebelum membaca waw dengan harokat apapun, ya, dimanyunkan dulu. Yuwaswisu, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, di sini ada huruf fi dibaca tipis kasroh, kemudian setelahnya ada huruf sod, ya. Sod dibaca tebal dengan fi, rahang sempurnakan dulu ke bawah. Fi su, baru kemudian sodnya dibaca dengan menebal suaranya dan dimanyunkan karena dia berharokat dhamma. Setelahnya ada huruf dal, ya. Ada huruf dal sifatnya tipis, ya. Jadi dalnya tidak menjadi tebal seperti huruf sod. Sudu, ya. Dunya tipis. Iya, ya. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Kita ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sama, di sini ada huruf jim. Minal jin, ya, hati-hati membaca huruf jim, ya, dengan mengalirkan atau mengeluarkan angin, ya, bukan ja, ji, ju, tapi dikuatkan. Ja, ji, ju, ya. Jangan becek atau jangan pecah suaranya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, kita baca sama-sama. Kita ulangi dari ayat atau dari bacaan ta'awudz sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kelebihan panjang mad tabi'inya, sempurnakan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ya, agar kita lebih banyak mengambil istifadah, ya, kita biasakan habis bersama, ya, talaqi jama'i kita praktek walaupun sedikit-sedikit, ya, tidak satu surat full, karena biar kebagian kita maksimalkan dulu di bacaan ta'awudz dan basmalahnya. Silakan dari sini. Ta'awudz dan basmalah dulu, nanti baru kita jika ada waktu lebih kita masuk ke huruf an-nasnya, ke surat an-nasnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Haknya huruf Billahi minasy syaithanir rajim. to-nya sempurnakan, ya, tidak ada berpengaruh ke mulut, ya, ke pipi tanpa diinikan. Biasa hanya diangkat pangkal lidahnya to, kemudian ar-ra-nya ditasydidkan, ditekan. Ar-rajim, minasyaitonir rajim. Ulangi. A. Coba A. Dari bawah lagi pangkal A. A. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Tajam. Bismillah. Kurang ya. Bismillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ditebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup dulu. Lanjut. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit ditipiskan lagi huruf A-nya di awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, dialirkan suara huruf H-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, cukup. Lanjut. A'udzu A. billahi Sempurnakan huruf A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, huruf H-nya kayaknya udah banyak latihan ini di rumah nih Kak. Barakallahu fiik. To-nya tebal. Minasyaitonir rajim. Huruf tebalnya to, ro ditebalkan, diangkat pangkal lidahnya. Tinggal A-nya. A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut nggak apa-apa, berjalan. Insyaallah. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan lagi huruf ro ya. Sama ditekan ya, dijelaskan huruf ro-nya terasa penekanan pada huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang buka mulutnya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Barakallahu fiik. Huruf H-nya ya udah ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya, terus dilatih. Insyaallah huruf-huruf tebalnya dilatih juga ya, diangkat pangkal lidahnya. A, jangan terlalu dibuka juga mulutnya. A. U-nya dimanyunkan. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf shin minasya ya. Kurang sya. Sebarkan lagi angin udara. Coba sya, shi, shu, ash, nash, minash. Minasyaitonir rajim. Nah, kemudian to-nya 2 harokat cukup, tidak dilebihkan. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Sedikit lagi, masih agak kelebihan. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillah. Jangan ada jeda. Jangan bismillah mengalir. Bismi, jangan dari s-nya ke mi-nya tidak ada jeda. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialirkan huruf h-nya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, kurang mengalir ya, nanti sambil dilatih insyaallah. Kemudian tadi mad tabi'inya masih agak sering dilebihkan dari 2 harokat ya, pokoknya patokannya 2 harokat, harus ketika bertemu mad tabi'i dimanapun sama panjangnya. Cukup, silakan lanjut. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro-nya sama ditebalkan seperti huruf to. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ni-nya tipis dulu, ni, rahangnya diturunkan ke bawah. Ni rajim. Nirrajim. Ulangi dari A'udzu billahi
الشيطان الرجيم Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم Tebalkan lagi huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya disempurnakan dulu kasrohnya, tetap disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Madnya udah agak mulai konsisten ya. Kemarin masih agak lebih dari 2 harokat. Ya, dibiasakan dilatih ya, karena tidak ada kefasihan tanpa latihan. Fadhal, Mr. Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak sedikit jangan langsung langsung ditekan ke huruf ro-nya juga nirrojim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya ya dibuka mulutnya, kemudian tipiskan ar-rahmanirrahim. Hi-nya sempurnakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Dok. Fadhal. Labas, insyaallah. Sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Keluarkan lagi dok suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم Mad tabi'inya masih kepanjangan, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu dok, Masya Allah mumtaz. Tinggal dilatih mengeluarkan suara dari hidung ke mulut, insya Allah sedikit-sedikit. Lanjut, Ustaz, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, huruf jim suaranya kuatkan ya, tidak ji tapi jim, langsung di tengah lidah ditempelkan ke langit-langit. Ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut masih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ya, ini juga salah satu dulu ya, saya belajar sama guru ya, salah satu cara latihan kita melatih kita adalah dengan menyetorkan. Jika di antara teman-teman semuanya ada yang bacaannya sudah agak lebih bagus, bisa saling menyetorkan seperti itu. Jadi mengambil istifadah dari bacaan teman yang sudah cukup bagus bacaannya. Silakan Pak, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang gerak lagi Pak, mulutnya kurang buka. A'udzu manyunkan dhammus syafatain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian ro dibaca tebal. A'udzu billahi
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak kurang kebuka. Baca apa? Lidahnya, mulutnya. A'udzu, buka sedikit tapi tidak berlebihan, tapi tetap ada bukaan seperti ya fathah kemudian dhammahnya dimanyunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, cukup. Silakan, Mister. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu A'udzu, a-nya sedikit lagi. A'udzu billah, jangan terlalu berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya sama dialirkan suara huruf H-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Rahim. Sedikit lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ulangi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Baik, sahabat Al-Quran, ya insyaallah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Yang mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.